Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyita uang sebanyak 20,4 miliar rupiah dari koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online ilegal. Dan setelah dilakukan penyelidikan, koperasi simpan pinjam ilegal yang bernama Solusi Andalan Bersama diketahui melakukan teror kepada para peminjamnya, dan salah seorang ibu di Wonogiri ini juga mengakhiri hidupnya akibat diteror. Dalam melakukan aksinya, kemudian koperasi simpan pinjam ini menggunakan setidaknya 23 aplikasi ilegal. Dan dari penangkapan ini, ketika kemudian diketahui lebih jauh lagi, investigasi lebih dalam lagi, adanya dugaan bahwa ada investor-investor juga yang menanamkan modal di pinjol-pinjol ini. Sehingga kemudian ada dugaan bahwa pinjol ini kemudian digunakan untuk mencuci uang. Benarkah demikian? Kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir tentunya bersama saya. Anda juga masih bisa lihat tayangan tadi bagaimana barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggerebekan di beberapa pinjaman online. Sudah hadir bersama saya di studio Pak Ahyar Salmi selaku pengamat hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Ahyar Salmi? Sehat, alhamdulillah, Putri. Baik. Sehat, baik. Baik, Pak, ini kalau kita lihat tadi, bagaimana sebenarnya kemungkinan adanya pencucian uang dalam pinjol atau pinjaman online? Itu tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Nah, oleh karena itu kita minta penyidik kita teliti untuk melakukan itu. Jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana memperoleh uang itu, dia cuci duitnya, nanti dia akan kembali seolah-olah uang yang sah, uang yang legal, uang yang halal, padahal itu bukan. Nah, oleh karena itu, apalagi ini korbannya, masyarakat-masyarakat yang sangat memprihatinkan, mereka tidak punya akses mungkin ke bank, makanya mereka menggunakan di situ. Ya. Nah, oleh karena itu ditipu lagi, diteror lagi, dimacam-macamkan lagi. Bisa berlapis pasal-pasal yang didakwakan mereka. Mungkin bisa di-split satu persatu. Apakah ada pencucian uangnya di situ, adakah pemerasan di situ, adakah penipuan di situ. Lakukan aja nanti. Kalau menurut saya, coba dibuat satu persatu, tidak kita pergunakan konkursus gabungan tindak pidana. Nah, menurut saya jangan kita terapkan yang pasal 65 KUHP misalnya, konkursus yang realistis. Ya, jadi ada beberapa perbuatan, nanti ancaman pidananya itu akanlah yang terberat tambah sepertiga. Nah, ini belum tentu memenuhi persyaratan itu. Lakukan. Banyak pasal-pasal, mungkin satu persatu, karena mereka yang kayak begini menurut saya sudah jahat sekali ya, apalagi berlindung di balik koperasi ini kan Sokoguru ekonomi Indonesia, kan begitu kata Bung Hatta koperasi ini tadi kan, ini susah. Nah, itu yang dibuat kamuflase di situ atas nama, kalau memang benar ini atas nama koperasi, tapi prakteknya adalah itu mungkin lebih kejam lagi dari rentenir. Menurut saya ini ada hukum berat. Carilah pasalnya, banyak yang ada di Indonesia. Apakah hanya koperasi? Coba kita lihat nanti. Atau ada juga nggak berkaitan dengan masalah perbankan misalnya. Apa termasuk bank gelap? Apa operasi mereka di situ? Peminjam modal ini apakah dia memang itu merupakan money laundering, pencucian uang di situ? Atau dia juga adalah pelaku di situ? Udah pasti tentunya. Dia mempunyai benar, nggak akan lepas menurut saya dari turut serta untuk melakukan tindak pidana. Saya yakin pasal 55, setidak-tidaknya pasal 56 KUHP, penyertaan di situ akan kena. Usut tuntas semuanya. Dari mana sumber uang ini? Apakah memang ini yang dari narkotika, korupsi, atau mungkin hasil dari judi? Ada 26 item di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang itu. Coba dilihat di situ. Kalau tidak, pasal mana yang kena? Jangan hanya satu aja menurut saya. Ini udah kondisi masyarakat yang seperti kayak begini, masih tega yang kayak begituan. Betul. Itu saya memohon ini teman-teman yang ahli dengan hak asasi manusia, tolong juga korban ini yang diperhatikan hak asasinya, jangan hanya pelaku. Mungkin nanti akan dikenakan, dipisah misalnya. Pasal-pasalnya itu. Selesaikan satu, periksa lagi yang lain. Biar aja dia lama-lama sampai tua di dalam penjara itu. Baik, selain Pak Ahyar, kita juga sudah bersama narasumber yang memang bergabung secara daring. Ada Pak Yunus Hussein selaku Kepala PPATK 2002 hingga 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yunus Hussein.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan selamat malam semuanya. Baik, Pak Yunus, dari pengalaman Bapak bersama PPATK ini, bagaimana sebenarnya upaya ataupun juga apa yang ditekankan oleh PPATK saat kemudian men-tracing, mencari adanya upaya tindak pidana pencucian uang? Kali ini kita sebutkan atau kita bicarakan dalam hal pinjol atau pinjaman online, Pak. Jadi kalau bicara tindak pidana pencucian uang, yang paling penting pertama kali adalah sumbernya itu harus sumber yang tidak sah. Sumber yang berasal dari tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, yang kita sebut di dalam pasal 2 yang sudah disebut Pak Ahyar tadi, termasuk pidana-pidana lain yang ancaman 4 tahun. Kalau dia menghasilkan hasil kejahatan, kemudian itu disembunyikan, disamarkan asal-usulnya, nah itulah yang disebut pencucian uang. Jadi harus sumbernya ilegal atau haram. Kalau sumbernya sah-sah saja, ya tidak ada cuci uang sebenarnya. Di situ salah satu komponen utama pencucian uang harus ada hasil dari tindak pidana, kemudian hasil itu disembunyikan, disamarkan asal-usulnya, sehingga kelihatannya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Apakah bisa dari hasil kejahatan? Bisa-bisa saja. Itu yang perlu dicari asal-usulnya, ditelusuri apakah benar itu ada dari hasil tindak pidana. Kalau ada ya bisa cuci uang. Kalau nggak ada ya tidak ada cuci uang. Baik, saat ini sebenarnya adakah kendala ataupun kesulitan-kesulitan yang dialami oleh PPATK, Pak, untuk bisa menelusuri dari mana sumber dana ini, dari mana asalnya, siapa saja investornya. Mengingat rasanya dana-dana ini kemudian lewat transfer begitu dikirimkannya. Tapi nanti mungkin Pak bisa dijelaskan setelah jeda berikut ini, Pak Ahyar juga bisa berikan pandangannya. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan. Pak Yunus, apa kendala, apa kesulitan yang dihadapi oleh PPATK untuk bisa menentukan, melihat, juga men-tracing tentunya asal dari mereka, dari dana ini, siapa investor-investornya? Jadi sebenarnya walaupun pinjaman online ini dia modelnya platform ya, jadi ya kalau ada fintechnya itu hanya mempertemukan kreditur dan debitur. Tapi pinjaman uang yang berasal dari kreditur itu semuanya dipindahkan melalui bank ya. Tidak ada yang langsung begitu lewat bank. Jadi kalau mau menelusuri ya sudah bisa ketahuan dari fintechnya itu bahwa pinjamannya itu disalurkan melalui bank ya, dari krediturnya melalui bank kemudian diteruskan kepada debiturnya. Jadi kalau mau cari data ya dikejar melalui banknya karena dia pasti ada rekening di bank. Mereka-mereka yang bertransaksi dalam pinjaman online ini gitu. Tidak fisik menyerahkan uang gitu. Jadi PPATK bisa meminta ke bank untuk menelusuri transaksi-transaksi mereka ini bisa sekali. Ada kewenangannya itu ya. Baik, terakhir mungkin Pak Ahyar, karena pemerintah juga sempat menyerukan kepada masyarakat untuk mereka yang sudah meminjam online tidak usah dikembalikan. Kalau saya ada pandangan yang lain ya, memang Pak Mahfud antara lain mengatakan nggak usah bayar gitu kan. Kalau saya melihat karena ini adalah hutang, tentu harus kita bayar. Kecuali mereka hutangnya katakan 10 juta, dia udah bayar 10 juta dengan bunga ini, ada lagi kena sisanya, itu nggak bayar nggak ada masalah. Utang pokok itu harus dikembalikan kalau menurut saya. Tetapi karena ini ada tindak pidana, itu nanti disita oleh negara, kemudian dirampas oleh negara. Kita berharap putusan pengadilan dirampas itu merupakan barang bukti, dirampas untuk negara, dipergunakan untuk negara, tidak untuk si mereka yang koperasi itu tadi. Itu yang menurut saya sebaiknya. Bahkan juga kalau ada tempat itu adalah milik mereka, sita juga itu, ada kan sarana untuk melakukan kejahatan. Kapan perlu itu rampas juga untuk negara semuanya. Kalau saya berpendapat demikian Putri, bukan nggak dibayar, karena orang ada juga kan. Betul. Mungkin orang yang saya berhutang kan yang namanya hutang lepas apapun kan harus dikembalikan. Betul. Dia jadi ganjalan untuk dia. Tadi kembalikan tapi untuk negara langsung disita. Dia bebas sepanjang ini masih kurang dari hutang pokok dikembalikan.
Kalau Baik. ada dia mengembalikan udah lebih dari utang pokok, kalau dapat uang yang disita oleh negara, kembalikan kepada masyarakat lagi kelebihannya tadi. Baik, pemerintah juga sempat mengatakan bahwa yang harus diwajibkan atau dikembalikan oleh masyarakat yang menggunakan jasa pinjol tersebut adalah pokoknya saja, yang bunganya tidak usah begitu, Pak Ahyar. Ya. Baik, Pak Ahyar, terima kasih sudah memberikan pandangan kepada kami. Pak Yunus juga terima kasih di sela-sela aktivitasnya masih mau bergabung dalam diskusi ini. Selamat malam, Pak Yunus Hussein. Selamat malam juga, Pak Ahyar. Baik, dan pemirsa perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker kemanapun Anda pergi. Dan juga untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin, segera untuk mendaftarkan vaksin bersama keluarga. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.